inilah bukti kematangan pelatih ya. Kalau mungkin kita dapat pelatih yang matang di pasca Tudor cabut, inilah yang mungkin bahwa kematangan seorang pelatih menentukan hasil di lapangan gitu, Amel ya. Inilah Conte harus melihat timnya dibantai 0-3 di Turin ya. Inilah bahwa kesalahan kecil hukumannya akan kalah besar gitu Amel. Menerapkan taktik untuk mendominasi pertandingan, tapi kemarin waktu lawan Benfica bahkan lawan Napoli saat ini, Spalletti berhasil mengubah pendekatan sedikit untuk agak sedikit menunggu bola. Namun ketika Napoli berhasil memegang bola, langsung 2-3 pemain Juve press cepat gitu. Jadi strateginya ketika pemain Napoli megang bola, langsung di pressing. Akhirnya ya Juventus bisa balas dendam nih di pertemuan pertama Serie A ya, apalagi melawan juara bertahan nih ya Mas ya, melawan Napoli kita membawa kemenangan 3-0. Nah, seru banget ya teman-teman, Juventus ini kita bakalan bahas di review pertandingan kemarin yaitu Juventus versus Napoli. Tentunya bersama aku Amel yang akan menjadi host pada malam hari ini, dan tentunya aku nggak sendirian nih karena aku sudah ditemani oleh pundit-pundit kita yang pastinya kece-kece banget dan siap banget nih buat bahas materi kali ini, yaitu ada Mas Adi dan juga Mas Wandi. Silakan Mas Adi, boleh disapa-sapa dulu teman-teman kita juga. Halo fans suara Juventini, perkenalkan gua Adi Juventini dari Nafles. Forza Juve, Forza 3-0. Oke, Forza 3-0. Terima kasih Mas Adi. Boleh silakan Mas Wandi disapa-sapa dulu teman-teman kita nih. Halo, saya Wandi Juventini dari Turin. Karena Mas Adi dan Naples, saya dari Turin. Forza Juve 3-0. Oke, terima kasih Mas Adi dan Mas Wandi ya. Oke, teman-teman nih mungkin yang mau menjadi salah satu narasumber gitu ya, seperti Mas Wandi, yang kebetulan Mas Wandi ini juga membership kita nih. Teman-teman bisa bergabung membership kita, selain nanti kalian bakalan tergabung nih dengan grup WA yang pastinya bakalan terus update tentang klub kesayangan kita, yaitu Juventus. Kalian juga bisa berkesempatan menjadi salah satu narasumber kita. Nah, buat teman-teman yang mungkin nih belum tertarik gitu untuk menjadi membership dan mau memberikan dukungan lain, sekarang kita juga sudah ada QRIS nih teman-teman. Jadi kalian tinggal ambil HP-nya, scan aja gitu ya, support terus channel Suara Juventini gitu ya, channel kesayangan kalian, supaya misalnya narasumbernya semakin semangat, hostnya juga semakin semangat, dan siapa tahu nih kita bakalan sering-sering nih podcast offline-nya ya Mas ya, benar nggak Mas Adi dan Mas Wandi? Betul dong. Betul sekali ya. Oke, kita langsung saja ke materi kita pertama ya, Mas ya. Juventus mengirim pesan serius nih dalam pemburuan papan atas Serie A, di mana kemenangan 3-0 atas Napoli di Allianz Stadium. Di mana ini adalah misi pembalasan nih terhadap hasil di paruh musim pertama. Ada gol dari Jonathan David, Kenan Yildiz, dan juga Philip Kostic memastikan Bianconeri memangkas nih jarak menjadi 1 poin dari Napoli, sekaligus mengguncang ambisi Scudetto tim tamu. Nah, malam itu juga menjadi kepulangan pahit nih ya bagi Antonio Conte ke Turin. Kalau kita lihat nih Juventus kan tampil lebih tenang gitu, lebih efektif dan lebih klinis nih dalam memanfaatkan momen ya, sementara Napoli kelihatannya kesulitan nih menciptakan ancaman yang berarti. Di mana Kenan Yildiz nih lagi-lagi yang menjadi figur sentral gitu ya, sorotan ya. Bukan hanya mencetak gol, tapi juga mendominasi area berbahaya dan sekali lagi nih membuktikan bahwa Napoli ini mungkin adalah salah satu korban favorit dari Kenan Yildiz nih ya. Nah, pertanyaan nih Mas, untuk Mas Adi dan juga Mas Wandi, kira-kira dengan performa pertandingan kemarin malam gitu ya, apakah Juventus ini mulai menunjukkan gitu identitas yang lebih matang dibandingkan fase awal musim, dan bagaimana sih jalannya pertandingan menurut Mas Adi dan juga Mas Wandi? Silahkan dari Mas Adi dulu, silahkan Mas Adi. Pertandingan ini ya, eh, kalau gue sih cuma nunggu bandingin dari pertandingan kita di Naples sama pertandingan kemarin dini hari tadi di Turin gitu. Sebenarnya secara main kan udah beda banget ya, karena kan dari starting line up waktu di Naples itu kita nggak ada Bremer, terus mainnya Kopeners dan juga Kabel, jadi kita nggak main, jadi kita banyak mainin siapa, Chico, McKennie sama Ilis ya di Naples, tapi di match ini justru
ini udah 10 pemain yang udah pasti fix masuk di skuadnya Spalletti karena at least dimainin mulu di 3 game terakhir gitu. Cuman yang dirubah hanya nge-tweak Miretti atau Chico dan itu dibahas di preview, boleh ditonton gitu juga gua ngisi kemarin bahwa tergantung apa namanya Spalletti mau main apa di game ini. Tapi kalau lihat akhirnya memasukkan Chico dengan di starting 11 nanti artinya Spalletti ingin lebih main lebih cepat gitu. Jadi bagaimana kita dengan main lebih keras, lebih apa namanya, lagi lebih mau berjuang, mau fight untuk dapetin second ball, baru kita bisa menghukum lawan lewat skill-skill itu atau kecepatan-kecepatan dari Chico atau Yildiz gitu. Dan itu yang jadi dimakan nama apa namanya sama Spalletti bahwa ya dengan keterbatasan squad di Napoli yang mungkin beda sama di game di Naples dan di Napoli juga banyak pemain yang absen di Turin ini. Jadi kelihatan banget bahwa ya Conte nggak siap dengan strategi yang dipakai Spalletti di paruh apa di game ini. Jadi kelihatan banget bahwa eh, si Napoli lagi krisis kepercayaan diri. Bagaimana tim ini lagi struggle terus tiba-tiba datang ke Turin yang dan dalam tanda kutip Juve-nya lagi bagus ya karena menang lawan Benfica. Jadi bagaimana si Spalletti melihat itu bahwa tim ini sudah punya progres yang bagus gitu untuk kedepannya bagaimana tinggal nentuin siapa sih starting 11 terbaik ketika 10 pemain udah ada tapi satu pemain yang masih bisa dirotasi. Jadi eh, pola mainnya gue udah berkembang, bagaimana membuat Napoli itu tidak bahkan ya benar-benar kayak tim mediocre dan tanda kutip lo bisa ngasih bola tapi lo nggak bisa ngasih apa-apa gitu. Jadi bagaimana Napoli dipancing sama Spalletti bahwa ya lo boleh ambil bola tapi gue ngambil 3 point di match ini. Bagaimana menyikapi ini bagaimana pemain mau berjuang. Ini yang kita nggak lihat waktu pemain ini di Naples. Ini kayak kebalikan waktu di Naples pemain Napoli yang lakukan hal yang Juve lakukan di Turin. Ketika di Turin Juve melakukan seperti Napoli lakukan di Naples. Jadi benar-benar apa ya partai pembalasan yang sempurna lah buat Juventus. Bagaimana kita clean sheet tidak ada blunder lagi, terus kita bisa memanfaatkan blunder lawan dan kita bisa menghukum lawan dengan 3 gol tanpa balas di Turin. Ini yang buat kita sebagai Juventus ini happy. Ya boleh bergadang kalau timnya jago. Ya itu sebuah statement yang buat underline bagi Juventus ini bahwa boleh bergadang kalau timnya jago gitu. Amel. Oke, terima kasih Mas Adi. Boleh bergadang kalau timnya jago ya. Karena kalau udah bergadang nontonin timnya kalah, aduh. Nah itu besok Makin-makin paginya moodnya besok sedih. kerja. Oke, berarti kalau misalnya dari Napoli sendiri itu ada krisis kepercayaan diri dan gimana Spalletti itu memanfaatkannya ya. Dan puji Iya Tuhannya betul. Juventus kemarin malam tidak blunder ya dan berhasil memenangkan 3-0. Nah, kalau dari Mas Wandi sendiri nih, gimana Mas pendapatnya? Silakan Mas. Oke, berarti analisa pertandingan secara general ya. Berarti ya pendekatannya itu seperti gambar besar seperti Mas Adi bilang. Jadi emang Napoli datang dengan kondisi skuad yang sangat pincang lah. Beberapa pemain inti itu tidak bisa bermain. Datang dengan kondisi di UCL kemarin dia habis seri, jauh-jauh perjalanan dari Denmark, langsung datang ke Turin, kemudian Juve datang dengan menjamu dengan percaya diri menang melawan Benfica. Nah, pendekatan Spalletti sudah sangat benar dengan memasukkan beberapa pemain yang tipenya agresif gitu, agresif dalam melakukan penyerangan dan bertahan. Buktinya di babak pertama di bahkan setelah kick off ketika bola berada di pertahanan Napoli, Juve itu langsung mengepung 2 sampai 3 pemain itu mengepung di sudut lapangan. Bahkan di 10 menit awal seorang Kelly pun bisa maju sampai ke depan sampai kotak penalti gitu. Itu berarti menandakan bahwa Juve ini menyerang habis-habisan mental dari pemain-pemain Napoli yang saat ini kondisi sedang pincang gitu. Dan hal ini terbukti efektif karena di babak pertama memang Napoli itu hampir tidak bisa berbuat apa-apa. Memang ada satu peluang itu pun akibat hampir kesalahan dari Kelly juga sendiri. Tapi setelah itu tidak ada peluang sangat berarti bagi Napoli. Jadi pada kata Spalletti di babak pertama ini memang ingin meruntuhkan mental dan bagaimana merusak konsentrasi dari pemain-pemain Napoli yang notabene banyak bukan pemain inti. Dan ini sebuah privilege atau sebuah keuntungan bagi Juve ketika menghadapi Napoli yang sangat pincang dan ini sebuah keuntungan yang dapat dimaksimalkan oleh Spalletti dengan melakukan pendekatan taktik yang benar-benar meruntuhkan taktik dari Conte yang kita tahu Conte itu sebenarnya taktiknya sedikit monoton ketika diberikan benturan di lock kreativitas dari lini tengah atau sayapnya itu dia bisa dipastikan Conte itu memiliki serangan yang buntu gitu dan Juve menekan habis-habisan di situ. Jadi memang walaupun secara possession ball Juve tidak lebih unggul, tapi Juve lebih efektif karena pendekatan taktiknya itu lebih benar gitu.
Secara umum seperti itu. Oke, terima kasih Mas Wandi. Jadi memang ya kalau kita seperti yang kita tahu kan Napoli ini kan lagi tadi ya lagi pincang ya dan tentunya ini menguntungkan untuk sisi Juventus dan puji Tuhannya kita juga bisa memanfaatkan ya pelatih kita Spalletti dan juga para pemain juga memanfaatkan dan em, mengguncang mentalnya di babak pertama. Nah, kalau kita lihat kemenangan 3-0 Juventus atas Napoli ini kan memang tampak meyakinkan gitu ya di papan skor ya. Namun tadi juga sempat disebut oleh Mas Wandi ya, kalau kita lihat dari data ini memperlihatkan cerita yang lebih kompleks itu ya. Dimana sebenarnya ini Juventus itu memang hanya mencatat penguasaan bola di 42% ya, berbanding 58% ya sebenarnya milik Napoli ya. Tetapi dominasi tersebut kan tidak berbanding lurus gitu dengan kualitas ancaman ya, di mana justru Juventus itu unggul ya jelas dalam metrik kunci ya, di mana XG-nya itu 1,61 berbanding dengan 0,48 ya. Lalu ada tembakan dari dalam kotak penalti itu ada 7 berbanding dengan 2 ya. Serta deep interest 13 berbanding 8. Nah, ini kan menegaskan bahwa Juventus itu ini tidak mengejar kontrol bola gitu ya, melainkan kontrol terhadap peluang. Di mana dia menunjukkan field tilt sebesar 56% ya, yang menunjukkan Juventus ini bermain nih di Napoli ya. Bola memang tidak lama gitu ya berada di kaki para pemain Juventus gitu ya. Tetapi setiap sirkulasi itu tuh dia bersifat vertikal ya dan langsung mengarah ke gawang ya. Nah, kalau kita lihat meski Juventus nih tidak dominan gitu dalam penguasaan bola, mereka kan lebih cepat dan lebih sering nih membawa bola ke area final third Napoli. Sebaliknya nih Napoli kan justru kesulitan nih memasuki final third Juventus. Apakah sebenarnya ini menunjukkan nih bahwa Juventus berhasil membangun barrier yang rapat gitu ya melalui duel perebutan bola dan pressing intens di lini tengah sehingga tim asuhan Conte kehilangan ritme nih dan gagal mendominasi area berbahaya. Dan apakah faktor inilah yang menjadi kunci nih mengapa Napoli kesulitan mengembangkan permainan mereka? Bagaimana nih tanggapannya dari Mas Adi? Boleh deh, Mas. Ah, soal apa namanya tadi pertanyaannya yang bagus banget itu masalah kenapa akhirnya Napolinya Conte tidak bisa apa namanya tidak bisa masuk ke area wilayah Juventus ya. Karena kalau kita lihat bahwa ya kalau kita lihat starting elevennya Napoli ini nggak ada pemain yang benar-benar kreatif yang di posisi nomor 10 double 10-nya itu nggak ada kreatif. Elif Elmas Vergara itu bukan gelandang kreatif. Jadi di sinilah ketika bola dari belakang terus nyampe ke Lobotka bingung harus passing ke siapa karena benar-benar tidak ada pemain yang bisa apa ya menggantikan posisi di belakang untuk memberikan kreativitas ataupun umpan-umpan kunci ke Rasmus Højlund ini yang akhirnya ke gap ini kepotong sehingga apa Juve cukup matiin Lobotka atau McTominay ya untuk bisa mengcounter balik Napoli. Ketika bola direbut sama Locatelli, Thuram yang aktif banget untuk ngerebut bola, terus ada Weston McKennie, terus juga ada Chico, Yildiz itu sebenarnya benar pemain yang lima di belakangnya belakangnya si David ini benar-benar fight untuk ngejar bola, untuk ngerebut bola. Bagaimana nge-counter Napoli ya dengan kita rebut bola dulu bolanya dari dia baru kita counter attack balik gitu karena ketika mereka build up ya mereka dikasih tapi ketika masuk ke wilayah tengah ya mereka langsung dihajar gitu bagaimana bola harus direbut kembali ketika ngerebut kembali ya mereka langsung counter attack ini jadi Conte gak siap dengan skema apa namanya tactical seperti ini sehingga ya bola mereka bisa nguasain bola tapi nggak bisa ngapa-ngapain jadi istilahnya lu ambil bolanya ya Juventus ngambil 3 poin gitu jadi ini hal yang orang bikin Napoli itu nggak bisa main karena ya mereka nggak miskin kreativitas gitu. Di saat Juve tahu bagaimana mengakali apa melawan mengcounter taktiknya Conte seperti di match pertama dia mereka punya David Neres yang bisa memberikan kreativitas walaupun mereka waktu itu nggak ada Lobotka ya nggak ada ya nggak ada Lobotka di Naples tapi mereka punya David Neres. Nah ini mereka nggak punya pemain itu di Messi ini. Jadi berasa banget bahwa ya miskin kreativitas dengan taktik yang rigid yang main cuman otot doang tapi lu nggak bisa ngapa-ngapain ya ngebikin Juve lebih nyaman untuk bagaimana menutup area-area celah-celah yang gimana bisa dieksploitasi sama pemain-pemain Napoli. Ya inilah bukti kematangan pelatih ya kalau mungkin kita dapat pelatih yang matang di pasca Tudor
cabut, inilah yang mungkin bahwa kematangan seorang pelatih menentukan hasil di lapangan gitu. Amel ya, inilah Conte harus melihat bahwa melihat timnya dibantai 0-3 di Turin ya. Inilah bahwa kesalahan kecil hukumannya akan kalah besar gitu. Gitu Amel. Oke, terima kasih Mas Adi. Berarti Spalletti ini menunjukkan begitu ya bahwa dia pelatih yang benar-benar matang gitu ya. Dan dari Napoli sendiri tidak ada pemain yang bisa itu tadi kreativitasnya kurang gitu ya. Oke, kalau dari Mas Wandi bagaimana nih tanggapannya Mas? Silakan Mas. Oke, jadi ya ini kalau dikatakan apa ini sebutuk kedewasaan ataupun Juve berhasil menekan barrier, emang iya karena kan seperti kita ketahui awalnya Spalletti itu adalah dalam awal kepelatihan Spalletti menerapkan taktik tuh mendominasi pertandingan, tapi kemarin waktu lawan Benfica bahkan lawan Napoli saat ini Spalletti berhasil mengubah pendekatan sedikit untuk agak sedikit menunggu bola. Namun ketika Napoli berhasil memegang bola, langsung dua tiga pemain Juve press cepat gitu. Jadi strateginya ketika pemain Napoli megang bola langsung di press sehingga Juve berhasil memutus rantai suplai bola sampai ke depan gitu. Adapun ketika misalnya bola sampai ke Lobotka atau McTominay, ada lagi Bremer di belakang yang man to man marking dengan Højlund. Nah, matilah nih si Højlund ini nggak bisa bergerak apa-apa karena Bremer gitu. Jadi di sisi sayap Cambiaso dan Kalulu sangat bergerak aktif untuk saling menutup, terutama di lini tengah kita. Lokatili dan Thuram sangat berperan sangat baik. Lokatili berperan sebagai defensif dan Thuram yang ketika terjadi perebutan bola langsung transisi cepat nih. Transisi cepat langsung Thuram carry the ball masuk ke tengah langsung maju ke depan. Nah, ini sangat merusak konsentrasi dari pemain-pemain Napoli gitu. Jadi memang pendekatan dan strategi ini yang memutus kreativitas dari Napoli selain juga karena memang tidak ada pemain-pemain kreativitas yang bermain di skuad Napoli pada pertandingan semalam gitu. Tapi ini sangat diapresiasi karena betul-betul Juve berhasil membaca kelemahan dari taktik Conte, memanfaatkan segala kelemahan yang dimiliki oleh Napoli saat ini. Oke, terima kasih Mas Wandi. Nah, kalau kita lihat ya, dari pergantian pemain Juventus ya, kali ini kan tidak sekedar rotasi rutin ya, di mana masuknya Kostic dan juga Kabel ya, awal babak kedua, lalu ada Miretti di sekitar menit 70-an ini kan menjadi sinyal perubahan pendekatan nih dari bangku cadangan. Nah, menariknya kan pergantian tersebut nih berkontribusi langsung nih pada terciptanya gol tambahan. Hal ini memunculkan pertanyaan nih tentunya, apakah Spalletti itu ya memang menjadikan pergantian pemain sebagai momentum taktis untuk mengubah arah laga atau semata respon terhadap kelelahan pemain aja nih? Gimana? Ke siapa nih? Siapa? Ke siapa? Ke Itu Amelnya nge-freeze. iya, Amel Ngopis nih. Halo, tadi Iya. Mas Adi apa ulang? Oh, oke oke. Untuk masalah substitution di babak kedua ya inilah kematangan pelatih. Kalau kita lihat Chico emang di babak pertama ada beberapa peluang emas ya yang dia buang gitu. Jadi emang udah saatnya mungkin Chico harus diganti gitu ya karena ya kita butuh perubahan yang dimana ya kita tetap udah walaupun udah unggul 1-0 di babak pertama itu bukan berarti game udah selesai. Game masih masih panjang ada paruh kedua ya. Bagaimana ya adjustment inilah yang kita butuhin. Istilahnya gol gol kill the game. Bagaimana kita memanfaatkan kesalahan lawan hasil dari Yildiz ngepres lawan terus lawannya passing malah passing ke Miretti dan Miretti passing lagi ke Yildiz dan itu gol. Jadi itulah game game overnya Napoli ya di gol Yildiz itu. Kenapa? Karena ketika itu emang Juve emang nyari gol kedua. Ketika kita dapat gol kedua ya kita akan misalkan pertandingan lebih mudah. Dan kalau untuk gol Kostic gol ketiga menurut gue itu adalah gol gol yang udah ya untuk mental ya karena udah 3-0 tuh Napoli itu udah mulai mainnya udah kalau kita udah ancur-ancuran ya bagaimana tim ini udah nggak kohesivitas bagaimana compact itu udah benar-benar kacau di Napoli di pasca golnya Yildiz jadi ya gol ketiga adalah gol yang penyempurna lah buat kemenangan Juventus bagaimana skornya 3-0 di Turin tapi at least babak kedua adalah bagaimana Spalletti ngebaca pemain bagaimana ya Kabal yang jadi main buruk di Naples itu bisa lumayan bagus di babak kedua terus juga Kosit akhirnya bisa nyetak gol gitu jadi pemain-pemain yang awalnya kita nggak yakin bahwa Yildiz Kosis bisa ngegolin dan perubahan ini adalah ketika Yildiz main
jadi sayap kiri, tapi yang strikernya adalah McKennie ketika David diganti. Jadi ini sebuah perubahan taktik Volsnan yang di Naples kita gagal pakai Yildiz, tapi di Turin karena kita ada unggul, tapi kita sukses pakai formasi yang ini. Jadi ada kalanya emang situasi-situasi game kayak gini kita buat bereksperimen ketika kita ada unggul 2-0. Dan beruntungnya kita dapat gol ketiga dengan formasi yang agak sedikit aneh. Ya walaupun akhirnya McKennie juga dipuji sama Spalletti bahwa lo bagus untuk bermain di depan karena lo bisa ngebaca ruang dan lain sebagainya. Tapi emang baik lagi bahwa tactical game di babak kedua adalah penentu hasil. Bahwa bench itu tiga pemain atau empat lima pemain yang bisa masuk dari bangku cadangan itu adalah penentu hasil pertandingan juga. Jadi kita lihat bagaimana bench Juve sangat mewah ya kalau kita lihat dibandingin Napoli yang benar-benar gua nggak tahu nama-nama pemain bench itu di Napoli itu kan. Tapi kalau lihat Juventus masih ada Edon Herzegrova, masih ada Luis Openda, masih ada masih Kostic yang ngegolin Kabal, masih ada terus juga ada Miretti itu main-main yang ya kita sering main lah di Juventus ini benar-benar ya Spalletti memanfaatkan bahwa gue punya kedalaman squad yang buat ngerubah tactical game di setiap jeda babak kedua. Jadi inilah yang membuat bahwa Juve emang udah fix cara mainnya seperti ini dan baik lagi seperti kata Mas Wandi bahwa ya ini Spalletti lebih apa ya bermain dengan cara yang agak sedikit berbeda karena melepas bola tapi bukan berarti tidak mengontrol pertandingan. Ini yang apa namanya mungkin banyak fans Juventus atau fans-fans di luar sana ngomong kalau nguasain bola berarti mendominasi pertandingan. No, mendominasi pertandingan itu tidak dengan lepas bola. Tidak semuanya dengan nguasain bola tapi bisa juga melepas bola. Karena mengontrol pertandingan kita ngontrol lawan yang bermain bolanya tapi kita bisa mengontrol bagaimana bola itu tidak bisa masuk ke gawang kita gitu bagi Juventus ya di sini. Jadi benar-benar bahwa Spalletti menggunakan sistem yang sedikit aneh tapi works di dua game home ini gitu. Jadi ya kita akan lihat apakah Spalletti bisa menggunakan formasi seperti lagi di game-game yang utama dalam tanda kutip game-game kunci ya karena kalau kita lawan tim kecil begini berarti kita diserang terus dong. Tapi kalau kita lawan tim Benfica yang lagi critical game karena kita di UCL terus Napoli yang fourth place contender ya kita boleh mencoba hal-hal seperti ini. Tapi nanti untuk next gamenya lawan siapapun ya kita akan kembali ke Spalletti way yang mana penguasaan bola tetap kunci gitu. Amel. Oke, terima kasih Mas Adi. Jadi kalau misalnya untuk kita misalnya sudah 2-0, boleh nggak apa-apa lah ya untuk mencoba pemain-pemain yang ada di bangku cadangan gitu ya dan juga bisa ternyata bisa mengubah arah laga gitu ya, nggak kita sangka-sangka gitu ya dan bisa menghasilkan gol juga. Nah kalau dari Mas Wandi bagaimana nih Mas? Silakan Mas. Oke, jadi emang kalau untuk pergantian pemain itu salah satu ya emang di strateginya Spalletti ya beberapa pertandingan substitusinya atau pemain pengganti itu masuk di saat yang tepat kecuali waktu lawan Cagliari ya itu agak telat. Nah, beberapa pertandingan terakhir memang Spalletti memasukkan pemain dengan tujuan untuk merubah taktik, bukan untuk mentambal sulam, bukan untuk mengganti pemain yang posisi yang sama diganti dengan posisi pemain yang sama gitu. Jadi ketika pemain ini masuk, ini memberikan impact karena teman terjadi perubahan taktik gitu. Ya, anggap aja pada gol kedua lah ya, gol kedua ketika terjadi pressing, Yildiz pressing bola kemudian kalau misalnya di situ masih David, aku bukan bukan Miretti ya, aku rasa itu mungkin posisinya David masih agak di depan, sedangkan ini posisinya Miretti kan agak di belakang nih ceritanya, karena emang posisi asli Miretti itu berada di belakang striker. Nah, itu sebuah keputusan yang tepat berarti mah karena dengan posisi Miretti di situ, apabila misalnya David Tokonsesia mungkin tidak terjadi perebutan tidak terjadi intercept bola yang akan berujung menjadi gol gitu. Jadi emang ini sebuah taktik memang yang selalu diberikan oleh Spalletti pada babak kedua dan alhamdulillahnya memberikan impact yang sangat baik. Ya selain itu juga memang ada faktor kelelahan menurut saya juga karena di babak pertama Juve sudah full pressing, setiap ada bola langsung di full press 5 detik pemain Napoli PK Milan langsung di press dan langsung vertical play ke depan transisi yang cepat dan itu memang membutuhkan energi yang sangat besar apalagi ketika dilihat babak pertama Conceição walaupun ada beberapa peluang tapi dia gagal mengkonversi menjadi gol dan ketika diganti oleh pemain yang tepat tentu memberikan impact yang sangat besar gitu. Jadi semoga kemampuan membaca permainan Spalletti ini akan terus berkembang di di setiap pertandingan bukan hanya pada pertandingan-pertandingan yang skalanya big game tapi pada pertandingan yang kecil lawan tim kecil malah itu yang kadang kita Juve itu struggle karena uh,
satu tim yang hanya memiliki satu taktik tuh kadang mereka lebih paham terhadap taktik tersebut. Nah, kita nih yang sebagai tim yang menyerang itu yang pusing nih karena kita tidak bisa menemukan celah gitu. Oke, terima kasih Mas Wandi. Tentunya semoga kita berdoa kalau Spalletti tetap bisa menghasilkan em, arah-arahan gitu ya. Dan juga benar ya, kalau misalnya tim kecil itu belum tentu gitu ya, bisa-bisa dia mengagetkan gitu ya. Belum tentu kita pasti menang. Bisa aja kita mungkin seri atau kalah. Oke, untuk kalau kita ngomongin tentang peran individu Juventus ya, kalau kita lihat kan di pertandingan kemarin itu mereka semua kan bekerja secara efektif nih ya di bawah sistem 3-4-2-1 ya. Kalau misalnya kita lihat nih dari data rating pemain, terlihat bahwa Juventus ini tidak bergantung pada satu sosok dominan saja nih, melainkan distribusi performa yang relatif merata gitu ya di hampir semua lini. Contohnya ada di Gregorio ya yang tampil solid di bawah Mistar, lalu ada trio back Kalulu, Bremer dan Kelly yang menjaga stabilitas ya, sementara di lini tengah dan juga second line ini menunjukkan keseimbangan nih antara kerja taktis dan juga kontribusi ofensif. Nah, namun yang menariknya, beberapa pemain kunci kan justru tampil lebih menonjol dari ekspektasi ya, di mana ada Manuel Locatelli sebagai kapten ya yang mencatat rating tertinggi, lalu ada Thuram ya yang kembali menunjukkan nih pengaruhnya dalam duel dan juga progresi bola. Sementara Kenan Yildiz dan Jonathan David ya yang memberikan output nyata nih di fase akhir. Nah, di sisi lain kan juga ada pula ini nama-nama yang ratingnya itu relatif biasa ya, meski perannya tetap penting ya dalam menjaga struktur permainan. Nah, kalau dari Mas Wani dan Mas Adi sendiri, nih, bagaimana sih rating-rating performa pemain di starting eleven ya, ataupun yang masuk dari cadangan? Boleh ya, silakan Mas Wani dulu deh, silakan Mas. Oke, nah rating pemain ini rata-rata kalau dari Footmob memang rata-rata pemain hijau ya, kecuali memang Bremer ini eh, dan Cambiaso poinnya 6,9 dan 6,7 tapi ya 6,9 dan 6,7 bukan nilai yang buruk ya, itu mendekati nilai hijau gitu. Dan pemain terbaik jelas Kevin Thuram, dia back to back nih di UCL dan di Serie A man of the match nih back to back. Jadi 2 pertandingan berturut-turut Thuram sebagai man of the match. Nah ini sejak kayak kita kan di beberapa preview kemarin kita kita menginginkan selalu Thuram bisa kembali ke performanya yang ketika dilatih oleh Mota yang memang mungkin menjadi metronom di lapangan tengah, dia berani carry the ball dan pertandingan kemarin di Benfica dia mencetak gol dan hari ini juga dia memberikan determinasi yang luar biasa. Dia benar-benar rebut bola oke, carry the ball oke, mencoba shoot juga oke walaupun kena tiang gitu. Tapi dari 3 gol tersebut kita lihat eh, gol ketiga itu satu dari perannya Thuram. Dan memang Thuram wajar diberikan rating man of the match. Tapi pemain-pemain lain pun juga karena emang posisi Juve yang menang tentu poinnya tinggi gitu. Kredit juga buat Locatelli terutama kapten kita yang perannya sangat sentral dalam mematahkan serangan blok lawan dan juga mampu build up salah satunya dengan memberikan assist pada gol pertama gitu. Jonathan David memberikan dimensi ruang yang baru di era pelatihan Spalletti. Dia bisa membaca ruang, di pertandingan dia aktif untuk bergerak, tidak hanya bergerak di depan, diam di depan saja. Yildiz seperti biasa gocek-gocek, memberikan tekanan kepada lawan, bahkan di sisi kiri itu dia sangat eksplosif. Itu Weston McKennie kesayangan kita semua, si all rounder ya, Palu Gada, benar-benar bisa jadi dia unlock lagi nih jadi false line, posisi false line dia unlock lagi kemampuannya, tinggal kiper aja dia belum coba nih Weston McKennie. Selebihnya ya performa main Juve sangat baik, hampir mendekati sempurna. Kredit juga buat Lloyd Kelly yang sangat eh, sangat compact di belakang, tidak hanya hanya satu kesalahan yang hampir berujung gol kepada Napoli, tapi selebihnya di pertandingan kemarin Kelly bermain sangat baik. Oke, terima kasih Mas Wandi. Kalau dari Mas Adi gimana nih Mas? Silakan Mas. Mungkin gue lihat tadi dari performa pemain yang main di 2 game itu ya, game Napoli di Naples sama di Turin gitu. Mungkin yang eksplosif di game ini adalah Kelly membayar kesalahan dari kegagalan dia menjaga Højlund di Naples gitu. Jadi bagaimana Kelly bisa
bermain nyaman. Kenapa? Karena di sebelahnya ada Bremer gitu. Nah, tugasnya Bremer ini tukang ngantongin Højlund. Jadi kalau kita buka apa megang kantongnya Bremer ada Højlund di situ gitu kan. Jadi bagaimana Kelly bisa eksplosif ya di match ini benar-benar ya kita lihat ya mungkin inilah standarnya Kelly yang mungkin jarang yang ditunjukin ke Juventus karena kan kita nggak tahu nih Kelly ini standar jagonya level mana, level A banget atau B atau C kita nggak tahu dan selama ini ya kita masih meraba-raba ini Kelly ini levelnya yang bagusnya kayak gimana sih gitu karena kita mungkin belum pernah nonton bagaimana Kelly di top levelnya. Jadi ya kalau kita lihat Kelly bagus di game ini mungkin inilah Kelly yang level maksimumnya segini kali ya. Temen kita gue nggak tahu level maksimumnya sebagus apa tapi mungkin di match ini lah ya level maksimumnya segini gitu. Ya harapannya dia konsisten seperti ini gitu di match-match selanjutnya. Karena kan kita Kelly akan jadi starter terus nih selama dia nggak cedera gitu ya. Jadi ya inilah harapan bahwa lu bisa perform di game by game dan lu tidak apa mengurangi kesalahan-kesalahan kecil yang jadi di match-match sebelumnya gitu. Nah, untuk kayak Miretti jadi super sub, terus juga ada Kostic. Ini kan pemain yang mungkin dalam tanda kutip Kostic ini kan pemain hilang ya. Kita nggak tahu nih zaman Tudor ini kan penghuni bangku cadangan nih. Terus tiba-tiba zamannya Spalletti jadi super sub bisa ngegolin. Jadi pemain-pemain yang emang bisa perform di setiap Juve butuh gitu. Nah, mungkin kalau dari selain Locatelli sama Thuram ya ini kan udah no debatable ya karena ini dua jangkar terbaik Juventus kita nggak ada lagi pemain yang levelnya di Juventus di atas dua pemain ini jadi emang kalau main ini mainnya bagus ya udah biasa kita lihat yang bagus gitu mungkin buat Locatelli ada gol pertama ya gol pertama kan lewat sebuah umpan backheel terus ke David walaupun akhirnya ada sempat cek VAR akhirnya disahkan sebagai gol jadi ya inilah yang punya sosok kapten pemain yang mungkin secara apa ya secara main biasa aja ya karena banyak Juventus yang ngomong ini pemain harusnya selagi Locatelli masih main Juve nggak kemana-mana nah ini mungkin nontonnya banyak nonton nonton liga lain nih katanya ini Locatelli apa standar bare minimum pemain tengah di level di klub Italia gitu mainnya begini gitu kalau lo pengen dia main yang gocek-gocek main yang passing-passing jangan nonton di sini nontonnya di liga lain bos gitu jadi kalau Locatelli emang levelnya segini ini emang cocok banget emang culture pemain tengah di main di Itali ya, emang yang keras juga bagaimana berani rebut bola tacklingnya bagus dan bagus itu yang emang cocok buat main di lini tengah di tim-tim Italia gitu dan emang terbukti kita cadangannya nggak ada yang main kayak Locatelli ini gitu jadi kalau dia menunjukkan hasil yang seperti ini ya performance ini udah biasa buat Juventus ini gitu ya bagi yang pro Loka ya kalau yang haters Loka gua nggak tahu nih dia ngomong apa nih di match ini gitu untuk Kevin Durant ya harapan kita emang inilah ball carry midfielder kita ya bagaimana dia meng-carry bola dari belakang ke depan untuk bisa ngisi buat membantu distribusi bola ke depan. Bagaimana dia bawa dari belakang sampai depan, bagaimana nanti di depan dia bisa memberikan siapa opsinya siapa kasih ke kiri di Yildiz di kiri atau McKennie di belakang dia atau nanti di depannya ada David atau di kanannya nanti ada Chico dan ini ya pemain tengah yang ngelengkapin puzzle-puzzle kita di musim ini. Jadi dua pemain itu kalau bagus no debat lah gitu. Cuman ya tadi di balik itu ada pemain yang menurut gua agak sedikit kecewa ya, Ciko ya. Itu peluang depan gawang itu enak banget tapi nggak gol. Itu yang agak sedikit lucu ya. Lu bisa ngegolin bagus lawan Roma tapi ketika one on one lu nggak bisa gol lawan Napoli gitu. Terus juga terlalu banyak gocek-gocek. Nah, ini yang karakter seperti ini sebenarnya nggak cocok untuk main di Juve yang kalau main bola-bola pendek ya. Kalau kita nguasain bola, biasanya Ciko jarang main tuh. Kalau kita mau ball possession yang biasanya kita lawan-lawan tim biasanya pasti yang main Miretti karena buat ngontrol game. Ciko ya buat kita buat buat ngacak-ngacak buat kita nyerang counter attack makanya pakai Ciko dan di match ini dipakai buat counter attack walaupun tidak maksimal karena Ciko juga nggak perform gitu. Joe David ya akhirnya lo bisa ngegolin kalau Juve mainnya counter attack. Ini gue nggak ngerti kalau Juve mainnya counter attack dia ngegolin mulu. Ini bener-bener kartu as kalau Juve main counter attack atau main dalam artian Juve tidak fokus ke possession ball tapi lebih fokus ke transisi. Ini yang pemain-pemain yang menurut gua perform dan nggak perform di match ini yang ya kita nggak bisa ngomongin dia kayak pemain ini ya namanya pemain muda yang levelnya masih belum matang dan tanda kutip ini bukan level top level banget. Jadi kalau inkonsisten tuh biasa gitu. Jadi ya hal-hal ini ya kita syukurin lah bahwa kita punya tim yang sering konsisten bareng, oke. Tapi kalau underperform bareng ya namanya pemain muda resikonya seperti ini. Tapi ya untuk tim ini bersaing di empat besar atau mungkin ngejar juara Copa ya worth it lah dengan squad sekarang gitu, Amel. Oke, terima kasih Mas Adi. Nah, itu dia menutup pembahasan kita pada malam hari ini ya. Terima kasih buat teman-teman Juventini yang sudah nonton ya. Jangan lupa juga mungkin ada pendapat-pendapat lain nih untuk starting eleven kita atau misalnya untuk pertandingan kemarin Juventus versus Napoli. Saatnya aku Amel dan juga narasumber
narasumber kita Mas Wandi dan Mas Adi pamit undur diri. Kita tutup dengan Vino Lavine, Forza Forza Juve. Juve.